bertemu lagi dalam intim dengan Allah. Kita siapkan hati kita untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Dialah Tuhan segala makhluk. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam kitab Yeremia pasal 32 sampai 34. Tema pada hari ini berfokus pada Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Menurut pendapat orang awam, mustahil berarti tidak boleh jadi atau tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil karena Dia dapat dimaknai, tidak ada yang tidak mungkin karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan tidak terbatas kepada ruang dan dimensi, tidak terbatas pada waktu, tetapi Dia hadir di mana-mana, melampaui segala akal dan pikiran manusia. Dia adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Tuhan segala makhluk.
Semua agama pasti mengajarkan pemujaan kepada Tuhan yang disembahnya. Tidak ada satupun agama atau kepercayaan yang tidak mengajarkan kepada pemeluknya memuji Tuhan. Baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemeluk agama melakukan hal yang satu ini, sebab pemujaan itu merupakan salah satu bentuk pengakuan iman, sambutan positif, pengenalan dan kasih kepada Tuhan yang sesungguhnya. Dia kita kenal sebagai Allah yang maha hadir, omnipresent, maha kuasa, omnipotent, dan maha tahu, omniscience. Di sepanjang sejarah dunia ini, oleh ketiga hal inilah semua yang bernafas memuji dan memuliakan Allah dalam Mazmur 150 ayat 6. Nabi Yeremia adalah salah satu tokoh Alkitab yang memiliki kisah bermoral. Kita mengenal Yeremia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Ia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bahwa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Ayat renungan hari ini sangat menarik untuk disimak. Pertama, perkataan ini adalah penegasan untuk Yeremia dari Tuhan sendiri atas segala pekerjaannya yang ajaib, yaitu tidak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan adalah pencipta dan pemilik segala ciptaan. Melalui ciptaannya, dia menyatakan dirinya kepada dunia. Lalu yang kedua, dalam ayat ini ada penegasan mutlak bahwa dialah Tuhan segala makhluk. Kata ini merupakan seruan atau perintah untuk mengakui dan menyaksikan Tuhan. Firman yang disampaikan Tuhan untuk Yeremia ini upaya Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada Yeremia yang kala itu sedang dalam keadaan susah. Dia ditahan oleh Raja Zedekia dalam ayat 3 karena Yeremia menyampaikan pesan Tuhan yang membuat Raja Zedekia marah karena pesannya berisi bahwa kerajaannya akan jatuh ke tangan Raja Babel dalam ayat yang ketiga. Pesan ini juga berarti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang pilihannya. Ayat renungan di atas juga masih relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Ketika keadaan kita tertekan, terhimpit oleh persoalan karena menjalankan perintah Tuhan, sering kita menjadi lemah bahkan melupakan kuasa Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tuhan seperti berbicara kepada kita semua saat ini kalau Dialah Tuhan segala makhluk. Aku berkuasa atas apapun, jadi jangan takut. Aku ada menyertaimu. Kita sering mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Segala sesuatunya bisa saja terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan mengkendakinya. Dalam perjanjian baru, kitab Injil Matius 17 ayat 20 mengatakan kepada kita, "Dan takkan ada yang mustahil bagimu." Barangkali kita masih ingat kisah seorang anak yang kerasukan setan lalu dibawanya kepadanya. Ketika roh itu melihat Tuhan Yesus, anak itu lalu digoncang-goncangkannya sehingga terpelanting ke tanah, terguling-guling, dan mulutnya berbusa. Sejak masa kecilnya, seringkali roh itu menyeret anak itu ke dalam api ataupun ke dalam air yang untuk membinasakannya. Oleh sebab itu, orang tuanya memohon pertolongan kepada Tuhan, katanya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dalam kitab Injil Markus 9 ayat 23. Tuhan Yesus menjawab, "Katamu, jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab memang benar bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil baginya. Sungguh benar, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Anak itu pun sudah disembuhkannya. Setan yang membelenggunya sejak kecil sudah dienyahkannya dari dalam tubuhnya. Bukti dialah segala makhluk. Kembali dalam kitab Yeremia 32 ayat 17, kita mendapati ajaran Nabi Yeremia bahwa sesungguhnya
Tuhan Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi, bahwa dengan kekuatannya yang maha besar dan dengan lengannya yang terentang, Dia menciptakan jagat raya dengan segala isinya. Bagi Tuhan di dalam doa Yeremia, tidak suatu apapun yang mustahil baginya. Beginilah firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Yeremia 32 ayat 17 yang berbunyi, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu." Kemudian dalam kitab Yeremia 32 ayat 27, Tuhan Allah berfirman kepada kita, "Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sungguh, sejatinya Dialah Tuhan Allah dari segala makhluk di bumi. Dialah Tuhan dari segala Tuhan dan Allah dari segala Allah. Tidak ada satu pun perkara yang mustahil di hadapannya." Refleksi kita pada hari ini, berbahagialah kita memiliki Tuhan segala makhluk. Dia yang maha dahsyat dan ajaib, adalah sumber kehidupan semua makhluk di bawah kolong langit, di atas bumi, di bumi, dan di dalam bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini, bahwa memang benar Engkau Allah dari segala Allah. Engkau adalah segala makhluk yang ada di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap hari kami dipimpin oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.